Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, selamat pagi dan salam bahagia. Pada video kali ini saya akan menyajikan aksi nyata modul 3.2 mengidentifikasikan sumber daya sebagai aset atau kekuatan yang dimiliki oleh sekolah. Semoga video ini bermanfaat. Selamat belajar. Terima kasih. Assalamualaikum. Ganggu nggak, Pak? Oh enggak, silakan. Ada yang bisa saya bantu? Iya, Pak. Gimana? Sehat? Sehat, alhamdulillah. Bapak sehat. Alhamdulillah. Habis upacara ya, Pak, tadi di kecamatan ya. Alhamdulillah habis upacara. Ya. Iya. Bapak gini, saya ada tugas untuk modul 3.2 aksi nyata dari program guru penggerak, yaitu mengidentifikasi aset atau kekuatan sumber daya yang dipunyai sekolah kita nih, Pak. Siap, siap. Apa yang bisa saya bantu nih? Mau ngajak diskusi Bapak sebentar? Oh, diskusi. Boleh ya? Monggo, silakan. Ya, Ya, silakan. Menyampaikan Bapak bahwa di modul guru penggerak itu aset atau modal sebagai kekuatan sekolah itu kan ada 7, Pak. Di antaranya kan modal manusia, kemudian modal lingkungan, modal finansial, modal sosial, kemudian modal alam atau lingkungan, modal politik, dan juga modal agama. Nah, menurut Bapak nih, Pak, modal apa nih, Pak, yang dipunyai oleh sekolah kita sehingga sekolah kita ini bisa berkembang dan anak-anak kita juga bisa berkembang? Nah, itu di sini itu punya kelebihan aset nih. Asetnya muridnya banyak sekali, Bu. Ya, muridnya banyak nih. 500 Ya, ya, sampai Pak? 502 siswa ya. Itu modal kita nih, ya. Di luar banyak kekurangan murid, di sini justru kelebihan murid nih, banyak sekali. Ini modal kita nih. Jadi modal kita siswanya banyak ya. Sekitar 16 rombel gitu. Itu modal kita. Tentunya kemudian pun kalau siswanya banyak kan ya banyak juga gitu. Itu modal kita yang pertama ya. Modal manusianya atau siswanya. Yang keduanya atau ini saya lanjut ke keduanya ya. Ya, silakan. Yang kedua di sini modal yang lain, tentunya yang mendukung untuk sekolah ini, lingkungan. Lingkungannya kebetulan lingkungan kampungan, tapi namun dekat pasar, dekat terminal. Ini modal juga nih. Kemudian ya sekolah ya, SMP juga tidak jauh juga dari sini, SMP negeri, jadi itu modal juga ya. Kekuatan di SD Gabung 1. Tentunya modal yang lain juga banyak. Tadi Bu Sri sampaikan ada 7 modal ya. Ada modal finansial. Kalau finansial di sini sekarang kan regulasinya pembiayaan sekolah itu hanya menggunakan APBD dan APBN ya. APBD itu menggunakan BOP, dan APBN-nya yaitu menggunakan bantuan sekolah APBO. Itu seperti itu. Jadi sama dengan sekolah-sekolah yang lain. Kalau untuk kolaborasi nih, Pak, kan tadi Bapak bilang sekolah kita kan juga dekat dengan terminal, dengan pasar, dengan puskesmas juga nih, Pak ya. Betul, Berarti kan betul. sekolah kita ada kerjasama dong ya, Pak ya. Pasti dengan itu. puskesmas. Contoh dari puskesmas, dari kelurahan. Puskesmas itu kita sekarang mitra ya, mitra yang memang saling membutuhkan ya. Puskesmas, nakesnya di puskesmas, siswanya ada di sini. Sekarang nakes itu jemput bola ke sini, vaksinasi atau mungkin bias ya, dan yang lainnya juga kita punya MOU atau kerjasama dengan puskesmas. Demikian juga dengan kelurahan, keamanan anak-anak kita dengan di kelurahan itu ada Babinsa, ada Satpol PP ya. Jadi kita kerjasama juga dengan untuk menangani pergaulan anak-anak di lingkungan kita, pencegahan betul anak-anak remaja itu. Pak, kalau pendapat Bapak nih, kalau guru-gurunya sendiri nih, tenaga pendidik dan juga pendidikannya di sekolah kita nih, Pak, apakah itu merupakan modal sumber daya atau bagaimana, Pak? No, kalau SDN di sini, alhamdulillah semuanya sudah S1, linier, bahkan ada yang
banyak yang sudah S2 ya. Tentunya itu jadikan modal juga. Apa dengan tenaga-tenaga yang masih muda kan, dengan kemampuan IT-nya yang luar biasa ya, mudah sekali untuk memajukan sekolah ini. Termasuk kepala sekolahnya dong ya Pak? Nah, amin. Sama lah, Pak masih muda juga. Nah, selain itu Pak, untuk kegiatan agama ataupun kegiatan budaya di sekolah kita bagaimana Pak? Modal untuk kegiatan tersebut? Untuk kegiatan agama kita di sekolah sudah berjalanan. Contoh kegiatan ada ekskul marawis ya. Kemudian kegiatan-kegiatan agama yang lainnya dalam rangka memperingati hari besar agama ya, Maulid Nabi, Isra Mi'raj ya kita laksanakan. Jadi alhamdulillah kebetulan ini berada di tengah-tengah lingkungan Betawi yang religius ya kita laksanakan. Kalau untuk lingkungan Pak, untuk bangunan sekolah sendiri menurut Bapak bagaimana Pak? Oh ini kalau bangunan memang agak beda dengan yang sekolah-sekolah di luar sana ya. Kita bangunan sedikit ya masih minimalis banget, masih sederhana ya. Masih belum makanya ini ke depan sudah mengajukan renovasi berat ya. Insya Allah nanti akan banyak yang kita renovasi sehingga lebih bagus lagi. Bapak, berarti dari yang tadi Bapak sebutkan, sekolah kita ini mempunyai banyak sekali aset atau modal yang bisa dijadikan kekuatan untuk pengembangan sekolah ya Pak ya? Betul, dari tadi 7 aset itu ya, ada manusianya, ada finansialnya, ada sosialnya, ada politiknya. Nah, itu aset buat memajukan sekolah SD Purwodadi 1 ini. Keren sekali. Bapak, terima kasih atas waktunya untuk diskusinya. Mohon maaf sudah mengganggu. Mohon maaf juga bila ada hal-hal yang Ya, semangat terus ya Pak ya. Mari pamit Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi teman-teman. Aku mau ngajakin diskusi nih terkait praktik baik yang aku sudah lakukan minggu lalu mengenai aset ataupun modal yang dipunya oleh sekolah kita nih. Oh iya, Bunyi kan pernah tuh. Katanya sudah ada tuh 7 apa tuh tadi? Modal yang bisa dikembangkan di SD Pulau Gadung 01 ini. Nah, iya, apa apa tuh? Sini kan banyak guru-guru muda yang menguasai IT. Jadi gimana kalau guru-guru muda itu melatih guru-guru yang lain, terutama yang sudah senior ini yang kurang menguasai Ya, IT. saya nih. Berarti itu masuk ke modal. Nah, sumberdannya memang memberdayakan. Bisa. Saya Modal juga pernah manusia sudah atau modal diajarin. manusia. Keren tuh, keren Berarti udah tuh. Kalau saya sih usulnya, bagaimana kalau kita mengembangkan potensi siswa ini dengan mengadakan pelatihan menulis yang dibiayai oleh BOP atau BOS. Jadi untuk mengembangkan kemampuan literasi anak ya, kemampuan literasi siswa. Kebetulan kan kita punya program ACI di hari Kamis ya kan. Iya. Modal finansial itu ya. Tapi saya sudah pernah ACI, tuh cinta literasi. praktek Alangkah di baiknya kelas kalau kita kembangkan lagi potensi siswa-siswi kita. Boleh juga itu. Saya punya usul nih, maaf ya Bunci. Sekolah kita kan dekat PT Antam nih. Gimana iya, kita iya, anak-anak situ nih? ya? Iya. Iya. Gimana kita anak-anak nih? Kita mengajukan proposal kerjasama dengan Pegatang untuk membuat kegiatan lomba-lomba. Iya. Bagus Oh, betul. bagus ya. Berarti hadiahnya dari Antam gitu. Iya, mudah-mudahan hadiahnya dari Antam. Logam mulia. Hadiahnya logam mulia dari Antam. Iya, buat Mau gurunya dong, juga gurunya ya. juga mau. Gurunya bisa dapat hadiah Antam. Ya, amin. Amin, amin, amin. Itu bagus banget. Lagi Kita modal politik itu bisa tuh. 0,1. Udah modal lingkungan. Kalau saya usul ya terkait modal tadi gimana kalau dari dari segi gitu kan modal ya buat guru-guru ya kita ngajak memperdalam kajian-kajian agama gitu kan. Ngaji gitu Baca ya. Quran iya gitu kan gimana tuh? Setuju Berarti banget. setiap hari Jumat dong.
Setuju? Ya betul. Iya, Nah. Jumat Jumat pembiasaan ya, Jumat Mubarok lah, Jumat modal itu masuk ke dalam model agama tuh Pak, bagus banget tuh. Usul lagi, Mamci. Jadi kan kita dekat kantor pos nih. Alangkah lebih baiknya anak-anak melakukan pembelajaran di luar supaya menambah pengetahuan anak-anak tersebut. Anak-anak hanya melihat, oh kantor pos ini seperti ini loh, tidak tahu isi dalamnya itu apa, fungsinya kantor pos itu apa. Berarti seperti kita itu. kolaborasi sama kantor Bagus. pos ya. Iya, Bagus tuh betul. modal politik tuh masuk ke dalam modal politik tuh. Artinya sebenarnya sekolah kita ini meskipun kecil tapi kita tuh punya aset ataupun modal yang bisa kita kembangkan. Nah teman-teman, aku setuju. Gimana kalau teman-teman, pendapat teman-teman setuju nggak dengan apa yang sudah disampaikan teman-teman yang tadi tuh? Setuju banget. Oke, kita gerak langsung. Kita kan sudah punya komunitas praktisi. Kita bahas bareng-bareng. Kita bikin programnya. Kita ajukan ke kepala sekolah. Semoga kedepannya kita bisa menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan buat anak-anak dan juga menjadikan anak-anak yang berkarakter Pancasila. Semangat ya buat kita semua ya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, ini ada Putri Humairoh ya, kelas 6C. Terus Raja kelas 5A. Terus Aisyah dari kelas 4. Aisyah 4. Terima kasih ya udah datang mau diskusi sama Memci. Jadi gini sayang, Bu Guru dapat tugas untuk mengidentifikasi aset atau potensi serta kekuatan nih yang ada di sekolah kita. Anak-anak, modal atau aset atau kekuatan yang dipunyai sekolah kita ini ada 7. Ada yang namanya modal manusia. Modal manusia itu artinya kepala sekolah, gurunya, anak muridnya, orang tuanya, seluruh warga sekolah. Itu namanya modal manusia. Yang kedua modal sosial. Kira kalau modal sosial menurut kalian apa nih? Seperti yang waktu itu loh Mem, kita kan pernah patungan atau nyumbang untuk ke Cianjur. Nah, betul banget tuh 100 buat Raja. Itu termasuk dalam modal sosial. Kemudian ada juga modal fisik. Modal fisik artinya bangunan gedung sekolah kita. Kemudian ada juga modal politik. Modal politik ini hubungan nih kita dengan pihak-pihak lain seperti dengan puskesmas. Kita ngadain tuh kan dengan puskesmas. Kemudian dengan kepolisian waktu itu ya kita ya, tahu masalah tawuran kan kita diajari untuk tidak melakukan tawuran. Kemudian juga ada yang namanya modal alam atau modal lingkungan. Modal alam itu berarti alam sekitar kita, bukan cuma sekolah kita doang. Sekolah kita dekat dengan mana nih, terus apa potensi yang bisa digali. Ada juga modal finansial, artinya kegiatan-kegiatan di sekolah itu tidak boleh bayar, harus gratis. Ada juga modal politik dan juga yang terakhir modal sosial budaya. Nah, Bu Guru mau tanya nih, Memci mau tanya, pendapat kalian bagaimana? Modal apa sih yang dipunyai sekolah kita untuk mengembangkan diri sekolah kita ini? Aku Mem, guru-gurunya itu loh Mem, guru-gurunya enjoy banget kalau ngajarin. Jadi aku dan teman-teman merasa senang dan enjoy banget saat belajar. Serius? Serius, Jujur Mem. nih? Jujur. Oke, terima kasih. Aku Mem, Ya. di setiap hari Kamis kan kita selalu mengadakan aci. Jadi aku kalau menulis itu kayak seneng banget, kayak kebiasaan aku tuh meningkat. Jadi kamu ngerasa potensi kamu, bakat nulis kamu jadi tersalurkan ya? Keren. Mau jadi penulis terkenal dong? Alhamdulillah, amin. Apalagi ya kira-kira ya? Saya Mem, ada yang market day lagi Mem yang rutin. Oh, yang kayak waktu itu ya, jadi maunya rutin gitu ya? Iya. Tiap berapa bulan nih? 3 bulan, 6 bulan? Rutin diadain ya? Oke. Apalagi kira-kira ya selain itu? Pentas budaya Mem, itu termasuk juga kan Mem dalam Modal budaya ya? Iya. Sip. Kayaknya seru ya kalau kita ngadain pentas budaya secara rutin ya. Itu bisa jadi aset tuh kekuatan kita. Masukin YouTube, kita unggah, masukin Instagram, masukin TikTok. Wah, pengembangan potensi sekolah tuh. Oke. Apalagi nih, apalagi? Oh iya, kan sekolah kita kecil, gimana dong? Nah, meskipun sekolah kita kecil, kita jangan jadi pesimis. Kita tetap harus bisa memanfaatkan yang ada nih di sekitar sekolah kita nih. Kita
apa saja yang bisa kita manfaatkan, kemudian kita kembangkan. Karena kalau kita mikir kelemahan dan kekurangan, ntar kita jadinya males, jadi nggak mau maju. Kita pikirin yang positifnya aja. Gimana? Setuju? Setuju. Oke, kalian sebentar lagi masuk ya? Iya, istirahat. Oke deh, Menci bilang makasih ya, mengucapkan terima kasih buat kalian udah nemenin Menci diskusi. Makasih ya, kalian boleh balik ke kelas. Makasih, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum ibu-ibu. Waalaikumsalam. Makasih ya udah menyempatkan diri ketemu sama saya nih. Sehat ya tapi semua. Alhamdulillah. Ibu ketua komite sehat. Alhamdulillah. Ibu ketua komite sekarang tambah kinclong. Iya. Rajin senang kalau lihat statusnya tuh senang. Iya, betul. Begini ibu-ibu, saya ini kan dapat tugas untuk mengidentifikasi aset ataupun modal yang dipunyai sekolah kita untuk mengembangkan sekolah kita nih. Jadi potensi-potensi yang ada di sekolah kita. Nah, ada 7 nih modal yang punya sekolah kita. Yang pertama itu modal manusia, kemudian ada modal sosial, modal politik, ada modal budaya, finansial, kemudian juga ada modal fasilitas. Nah, Bapak Ibu, nggak ada bapaknya nih, Ibu semuanya. Saya mau ajak diskusi nih, menurut Ibu apa nih yang bisa kita lakukan memanfaatkan aset atau modal yang dipunya sekolah kita tadi nih, biar sekolah kita tambah maju. Bu Ketua Komite ada usul nggak? Anak saya kan ikut bola. Gimana kalau kita kembangkan kayak futsal, sepak bola. Ide bagus ya, ide bagus tuh. Nah nanti kalau misalnya untuk masalah dana atau apa, kita cari promotor aja Mem. Kan kita deket tuh sama Jeep, sama Antam. Nah, Dana nanti kita, Pen, nanti kita minta ajukan proposal aja biar Iya, Mem, di belakang sekolah kita kan ada kebun. Nanti kita bisa bikin kebun herbal. Nanti biar anak kelas 1, kelas 2 mengenal tuh tentang kebun-kebun herbal gitu yang bermanfaat, obat-obatan. Bener, makin berkembang lagi nih. Tadi berarti kan ada modal manusia di sini, karena melibatkan anak murid yang banyak dan juga guru-guru. Kemudian ada modal finansial, kita nggak boleh menarik pungutan ya, tidak kita nyari sponsor. Berarti kita nanti ada kolaborasi dengan PTG, nanti mungkin dari Komite bisa membuat proposal kali ya, jadi ajukan ke Kita ajukan ke PT-PT tadi ya. Nanti kita tinggal minta persetujuan dari Bapak Kepala Sekolah ya. Terus kebun herbal juga berarti modal ini. Ini anak-anak jadi makin mengenal juga tentang tumbuhan herbal. Ini keren sekali ide-idenya nih. Waduh, saya senang banget nih kalau kayak begini nih. Berarti saya mendapat pencerahan, mendapat masukan nih dari Ketua Komite, dari Korlas nih. Terima kasih ya. Mudah-mudahan apa yang kita sudah rencanakan mudah-mudahan kita bisa laksanakan. Amin. Oke, saya balik lagi ke kelas ya. Iya. Makasih ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.